Nanti MBR ini harusnya masih bakal nge-pick champion-champion tebel-tebel lagi selanjutnya. Cuman permasalahannya dari The Black Horse ini yang tanky bakal banyak banget karena betul kayak kata lu Garen ini bisa disupport dan gue lumayan percaya dia Renektonnya bisa commit banget karena memang berat banget untuk lawan Renekton mid. Walaupun nggak commit dia masih ada Z kebuka dan kita tahu Z bersama Garen itu lumayan ngeselin banget kayak lu di silent terus Z dead park lu nggak bisa ngapa-ngapain bahkan nggak bisa stasis. Ini bisa jadi combo yang kuat banget dari The Black Horse kalau misalnya MBR nggak mau ambil Z-nya. Diana juga ada di band. Diananya di band. Iya. Ada Z yang bakal diambil juga sama tim Black Horse. Cuman kali ini kan bakal MBR terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan kebaca, mungkin aja bisa diambil sama tim MBR. Cuman sebenarnya tadi gue pengen bahas juga ini ada yang menarik karena Ashe itu di band nih untuk tim The Black Horse. Kira-kira ada apa? Kenapa Ashe bisa di band, Bang Abi? Ya, gue rasa Ashe itu adalah champion yang di Wild Rift ya. Ultinya itu bisa nge-set up dengan bagus banget. Kayak lu bisa ngendaliin panah dari Ashe dan lu kayak bisa bikin setup bahkan ketika lu ada di base. Dan ini bakalan cukup berbahaya mungkin untuk permainan The Black Horse sendiri. Oke, Galio. Ini merupakan champion yang beberapa kali ngerusak formasi dari MBR. Kalau misalkan gue lihat mereka berhasil memecah juga. Dan juga MBR ada ngambil Ahri yang dimana kemarin ini juga bakal bagus banget karena Electric juga naik. Cuman di sini ada Morgana nih Jan di Black Horse, makin menarik Jan. Ini picknya dari The Black Horse sih sangat unik sekali dan ternyata diputer berarti Fiora ya harusnya bakal ke arah Baron dan kemudian Olafnya bakal lagi di jungle. Ini dua-duanya sih menurut gue ya Bi ya. Awalnya mereka gameplaynya nggak gini, ini mereka flex di tengah sih. Iya. Tapi gue setuju kayak lu bilang kayak The Black Horse masih punya kesempatan untuk ambil champion yang tebel-tebel ya kan kayak yes Galio-nya keluar. Gue rasa ini bakal jadi Morgana APC, Galio support dan Renekton mid plus Garen di atas ya kan. Dan kalau misalkan Garennya ada di atas ketemu Fiora, pick Fiora dari tim MBRI. Dan gue juga sebenarnya low-key ketika ada Senna, ada Olaf, itu menurut gue sangat baik untuk lawan champion melee seperti yang dimiliki oleh The Black Horse. Sekalipun gue dukung The Black Horse ya, tapi ini kayak MBRI. Nah, kita bakal lihat juga gimana permainan mereka pada nantinya juga karena ini tergantung juga dari rotasi Lee Sin-nya seperti apa juga. Gue juga masih penasaran juga untuk pertandingan pertama kali ini pastinya karena ya di mereka pakai Morgana juga pasti bakal gampang banget untuk clear minion. Ada Wind of War juga buat poking pakai Tormented Soul juga bisa gitu. Jadi kayak untuk landingnya juga gak bakal jadi masalah untuk The Black Horse jadi. Iya, picknya dari The Black Horse menurut gue sangat oke sekali. Tapi satu yang harus di-confirm Gragas sekali lagi. 3 melee explosive cast chaos perangnya. Dan ini game udah bakal ready-han. Oke, kayak kita juga bakal say good better berdahulu untuk Bang Abi Analis untuk lebih fokus lagi melihat dari gameplay karena kita bakal masuk ke dalam game yang ronde pertama dari The Black Horse versus MBR Gamma, Janitra. Iya, dan ternyata Garennya mid Han, bukan Renektonnya. Ini menarik banget. Padahal dari sepengetahuan gue ya, emang di scrim-scrimnya tim-tim Indonesia waktu Renekton mid ini lagi naik down banget dan yang ngalahin tuh antara lu bener-bener bisa ngalahin di crownya Renekton atau ya lu main Renekton juga emang kuat banget berat championnya di arah dan mungkin juga nanti mereka bakal swap time atau gimana tapi mungkin concernnya adalah kalau lu taruh Garen dari arah Baron Lane kalah banget sama Fiora jadi kenapa mereka harus swap ujung-ujungnya. Betul, karena kalau misalnya kita Renekton sendiri itu masih bisa tuh untuk head to head melawan Fiora juga. Dan kita lihat di atas di mana Onion King harus membuang flashnya karena sudah terkena ignite juga oleh seorang Tufts kali ini. Cukup berbahaya pastinya. Cuman kalau misalkan gua nyambutin lagi tadi pembahasan aja Janitra udah bilang, cuman kalau misalkan Garen di mid sih harusnya masih oke-oke aja. Tapi Ahri harusnya bakal free farm banget nih. Dia juga bakal poking-poking terus sambil nge-farm aja. Dan gua rasa dibandingkan dia poking ke arah Garen, lebih baik dia nge-last hit minion. Dan juga dia udah seperti yang bilang tadi di awal, Eric Clock itu naik banget karena damage-nya bakal gede banget untuk Ahri kali ini Janitra. Benar, dan ini kita udah bisa lumayan ngeliat dan dua lane menang banget cuman fightnya bakal dipanti dari tangan di mana Radian sekali ini lumayan terpojok cara pegang Korin dan bakal terkena first blood dari seorang Garen pas coba buat barter flash dikeluarkan oleh Alves tapi Alves gak punya tambah bomber dan bakal langsung di game begitu saja dan Blue Team atau The Black Horse mendapatkan 2 kill ditukar satuan. Waduh ini gak cuan banget sih untuk MBR karena itu bagus banget rotasi dari Renektonnya juga. Dia ngelihat ada ward di arah bawah sebelum dia ngelihat kira-kira temannya bisa atau enggak, dia langsung follow up ke arah tengah rift itu dan akhirnya malah ngejadiin tim MBR malah kerugian gitu. Kalau misalkan tadi seandainya itu Alves masih nggak mati mungkin masih bisa dibilang oke lah jungle tukar sama mid lane-nya gitu. Cuman karena kejadian kali ini mereka harus berhati-hati lagi untuk bermain karena Onion King di atas pun tadi sebenarnya dia tuh pressure lane tuh ke pressure gitu. Jadi dia nggak bisa rotasi ke arah mid lane Jan. Iya, mungkin ada sedikit miskill kali ya di atas karena harusnya Fiora juga tidak terlalu nekat ya buat lawan Renekton tapi di arah bawah barrel roll dan juga body slam bakal coba dilancarkan ke arah The Black Horse tapi masih bisa mundur dengan aman dan di atas terjadi partai bawah lagi pada riposte udah kuat tapi selesai dan kau tuh bikin terlalu sakit dari arah Tufts. MBR, what's going on Han?
Waduh, itu sih Onion King belum level 5 ya pertama ya. Terus tiba-tiba Tafnya level 5, Dominusnya kebuka, dia buka Dominus udah pasti. Fiora tanpa level 5 juga udah bakal kalah sama Renekton yang lagi buka Dominusnya. Yang bisa dibilang ya kayak lu bilang tadi mungkin ada miskill di awal-awal, tapi harusnya memang dari Fioranya bakal harusnya jaga jarak. Dia nggak terlalu maju-maju karena darahnya udah sekarat juga, dan bahkan di mid lane kita lihat ada permainan agresif dari Vale Arthur, bakal di judgment aja karena Radiance. Dia menyimpan satu orb hijaunya. Masih belum dibuang juga oleh Radiance, dan kali ini terlihat MBR bakal bermain lebih pasif aja nih, Jan. Iya, harusnya sih mereka udah sadar ya, dengan mati 3 kali di arah early ini bukan good sign buat melanjutin agresivitasnya. Walaupun dari networknya masih terpaut sedikit, tapi lu bisa ngerasain pressure bener-bener jauh banget. Dan lihat di sini tuh menang rotasi. Kenapa? Karena tadi Alphexnya tumpang juga. Betul, yang pada akhirnya Scuttler diambil sama kawan-kawan dari tim The Black Horse. Cuma terlihat kali ini sudah ada pergerakan dari seorang JL yang arah atas, bakal coba di Undertow terlebih dahulu, dipukul aja, tapi hati-hati langsung aja dikasih Dragon Rage, masih punya Ragnarok. Bakal coba untuk melarikan diri dengan Justice Punch, dan gak bakal dimajuin lagi sama kawan-kawan dari Black Horse karena bakal berbahaya banget kalau misalnya tiba-tiba ada follow up lagi dari MBR nih, Jan. Iya, dan ini enak banget dari The Black Horse buat swap lane ya. Kayak lu mau naruh Garen di lane manapun bakal bener-bener kuat banget, karena fungsinya dia bener-bener cuma buat clear minion, nahan lane aja, yang penting lu gak mati. Dan menurut gua gak bakal mati sih Garen mau ketemu di lane manapun kan. Betul ya, susah juga untuk nge-blocking Garen untuk kali ini. Mereka mungkin butuh Fioranya untuk membunuh Garen, dan juga late game Karasnya, tapi di arah mid lane juga udah ada Soul Shackles yang dibuang. Diberikan satu Piercing Darkness, kita lihat Air Liur masih ada di arah belakang, dan juga tidak punya Explosive Cast untuk kali ini. Dan ada Jarl bergerak dari sebelah kanan terlebih dahulu. Udah ada Curse of Black Mist juga mencari satu target, tapi ternyata tidak kelihatan. Hati-hati, sebentar lagi ini bakal ada objektif yang bakal up, di mana ternyata pemainnya biar harus balik karena pada sekarat semua, Jan. Iya, dan mereka kayak semacam di counter gini gameplay, karena Heraldnya pun juga bakal di start oleh The Black Horse, dan Emir tidak terlihat ingin melakukan setup barter ke arah Dragon-nya. Ini bener-bener kalah banget buat di arah 4 menit ya si Emir menurut gua. Waduh, rotasinya agak sulit juga, tapi kali ini pun ternyata mereka bakal coba untuk ke start, dan di arah bawah udah ada Demacian Justice langsung ke arah Radiance. Mundur lagi, kita lihat ada Last Embrace juga dibuang, dan terlalu pede nampaknya Garen harus tumbang juga di sana. Bakal coba untuk mengambil satu nugget, tapi di atas ternyata ada inisiasi untuk mengambil turret. Air Liur bakal coba untuk defense terlebih dahulu, Onion King belum kesambut, tapi ternyata kali turret bakal hilang karena udah di bawah 1800 HP-nya, dan Dragon pun bakal di-trade bersama mid lane yang lagi ke-push juga nih, Janitra. Iya benar, tapi lihat yang didapetin sama The Black Horse, 2 lane sekaligus, termasuk mid lane kali di mana plating udah lumayan bonyok, dan di arah bakal coba buat dibuka pada gimana permainan selalu di pop out, tapi gak bakal ada tumbang. Tidak terlalu komit juga dari The Black Horse, dan MBR pun kalah personil kan. Betul, tapi bagaimanapun caranya kali ini tampaknya dari tim MBR gak mau kehilangan turret mid lane, tapi kali bakal masukin lagi ada Deonisha langsung dibuang. Terlalu agresif dari mana Xiaoqi kali ini. Hampir saja tiba-tiba kita lihat Lee Sin yang udah mulai Muay Thai langsung ditendang. Pertukaran nyawa yang cukup untung nampaknya untuk The Black Horse, karena Senna terlambat dan juga dia kayak nggak punya mana kali ini, Jan. Iya untung banget, kecuali Xiaoqi-nya tadi mati ya dengan status darah, tapi kali ini masih ada 2 minum staffnya ingin lebih, bakal coba buat flash MS, dan terlalu mukil gua rasa Taf di sana. Aduh, tuh greedy nampaknya karena tadi udah maju juga, bahkan sampai dia ngebuang flash tadi ya untuk ngejar si Tobu. Ngelihat Tobu nggak punya mana gitu kan, kira-kira bisa nggak kita hajar di flash itu sama si Renekton. Sambil nggak ngelihat Fiora kira-kira ada di mana. Ternyata Fioranya ada di bush atas, dan langsung aja dihabisin sama si Fiora gitu, sama Onion King. Dan kali ini mungkin perlahan tapi pasti juga dari MBR bakal coba untuk menyamakan dari segi networknya tersendiri, karena mereka ada mengalami kerugian, kehilangan turret bagian atas, di mana pressure kali ini lebih dimenangin sama The Black Horse dan itu. Benar, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi networknya ya, dan objektifnya nggak jauh-jauh banget. Yes, dari arah The Black Horse menang turret tentu, dimana awareness PP bakal lebih megang ke arah TBH. Tapi lu lihat deh, mereka barter Herald sama Dragon, dan dari segi kill nggak jauh, dan segi networknya pun 800 perak menurut gua masih imbang sih sebenarnya gamenya, Han. Betul, masih imbang-imbang aja, bahkan turret mid lane pun bakal diambil oleh The Black Horse, ditukar dengan turret bagian bawah oleh MBR kali ini, bahkan sampai di TB-in sama Aduh, keren itu bro, agronya bro. Aduh. Gak mau tukeran, langsung dimajuin aja, masih ada satu buah Shield of Duran. Dia juga mengusir karena Dark Binding Fioranya, langsung AFK di tempat, Jan. Tapi gak worth it sih menurut gua buat The Black Horse, terutama yang nebein agronya itu tadi Lee Sin ya. Jadi sekarang Lee Sin mau gak mau harus melakukan sedikit setup ulang, dan mid lane-nya gak jebol-jebol juga turretnya, jadi rada rugi dari segi rotasinya. Aduh, kali ini bakal dimaju juga dengan body slam pastinya kali ini. Nah, explosive cuts untuk menculik satu Lee Sin, dan langsung dihabisi begitu saja. Seperti yang jadi terbilang, itu benar-benar gak worth it banget ketika Lee Sin harus nerima agro turret bagian mid lane. Kalau misalkan dapat masih it's okay lah, karena mereka bakal menangin pressure-nya dari segi mid lane. Cuman mereka nggak dapat juga, Jan. Karena serba salah dari Lee Sin, pas dia udah bonyok kayak tadi tinggal sisa 20-30% darah. Kalau lu nih, kalau udah pasti kalah rotasi Lee Sin. Tapi kalau lu mau coba buat cari opportunity lain kayak tadi, misalnya Lee Sin pengen coba buat colong red buff ya, dan akhirnya kebaca itu rotasi ya, lu jadi mati juga. Jadi
either way bakal rugi buat Black Horse karena tadi pengen banget dapetin turret beat dengan Nebel Nago Paralysis. Betul, dan juga tadi gue rasa memang dia nungguin cooldown dari smite ya. Kalau misalkan seandainya itu terjadi, dia masih bisa nge-heal dari smite ke arah Brambleback. Tapi itu nggak terjadi karena itu lagi cooldown juga. Dia ngelihat ada pergerakan dari PNMBR dari tengah langsung ke arah jungle merahnya. Dan di atas pun ada permainan agresif sekali lagi dari Staffs. Bakal coba untuk membuka Dominus dan mengejar Radiance. Tapi Radiance masih punya Spirit Rush dan juga masih bisa cabut. Biar kali di arah mid lane udah dari Rush Entrance juga bakal masuk. Dan langsung di follow up lagi di Warren Downing Shadow bakal keluar juga. Dimana Xiaoqi pun sekarang udah mulai bakal coba kembalikan diri, tapi ternyata masih ada judgment juga dari Garen. Bakal coba maju lagi Last Embrace sangat membantu. Tapi ternyata kali ini ada Gragas yang berhasil di take down juga. Dimajuin lagi Ronin King. Membuka Grand Challenge ke arah Taps. Taps bakal coba untuk memberikan diri membuang flashnya di mana Ronin King bakal coba untuk memberikan agresivitasnya. Tapi ternyata di mid lane pun turret bakal diamankan oleh MBR kali ini Janit. Iya, padahal tadi tarik ulur kaitingnya dari The Black Horse udah bagus ya. Gue ngeliat tadi dua player sekarat yaitu si Xiaoqi dan juga Jel. Tapi somehow Jel masuk lagi ke dalam team fight dan menurut gue itu bukan hal yang bijak dilakukan oleh Jel. Karena seharusnya mereka bisa sustain dengan 3 orangnya, mungkin lepas mid turretnya, tapi lu nggak harus mati banyak begini. Dan sekarang kalau lihat keadaannya, leadingnya udah dipegang sama MBR kan. Waduh, ini bisa kembali kayak gini karena memang tadi ada pertukaran trading juga ya, di mana MBR juga follow up cepet banget dan udah jadi Age of Night nih untuk Tobu gitu ya. Dari Senanya udah jadi Age of Night, jadi agak sulit juga untuk Lee Sin menculik. Bahkan mereka bakal coba untuk Star Dragon terlebih dahulu dari tim The Black Horse. Curse of the Blackness dari belakang juga bakal dilempar Undertow, ada Sea of Thunder kena 2 orang. Dimana lagi ada Last Embrace kena 2 juga, bakal coba maju lagi dari Finding Tormented Soul. Tapi ada Soul Shackles juga bersama Stasis, gak bisa digituin aja karena bakal dengan Dragon Stretch. Tapi ternyata Jar bakal dikejar juga oleh Lion King. Tumbang begitu saja, ada Sword Hoof yang bakal coba untuk lari juga dalam masalah, bakal coba hilang begitu saja dan pakai rontok satu persatu kawan-kawan dari Black Horse. Kuda hitam kita bahkan Cloud Dragon sama dengan kemenangan bakal coba diambil lagi oleh MBR kali Janitra. Iya, lo nggak bisa ganggu, ini adalah Dragon favoritnya MBR. Naga angin bakal di-confirm untuk menjadi milik MBR. Dan dari arah The Black Horse tadi lumayan terlalu komit sih menurut gue buat dapetin Cloud Dragon, karena mereka bener-bener 5 player ditaruh di choke point depan Dragonnya dan itu ditabraknya gampang banget dengan komposisi Senna gara-gara kayak gitu kan. Betul, dan sini gue lihat memang dari MBR juga coba untuk melakukan kayak minimin kesalahan yang mereka perbuat, dimana mereka awal-awal udah kehilangan Herald dan juga turret, tapi mid lane-nya bener-bener di defense mati-matian juga. Bahkan tadi ada kenekatan dari Black Horse yang dimana harusnya mereka nggak coba untuk menerima aggro turret untuk menukar satu, karena ngeliat di bawah tuh ada 3 orang untuk dapetin turret bagian bawah, tapi itu tadi bener-bener gak kuat banget untuk nebein, gak ada wave untuk ngambil, bahkan Lee Sin-nya bonyok dan akhirnya Lee Sin-nya keculik. Disitulah mulai berbalik game-nya Janitra. Menurut gua titik balik gamenya, padahal sayang banget, maksud gua The Black Horse tadi 4 menit owning banget, kayak tiap lane lu lihat kameranya kemanapun yang menang lane-nya lagi The Black Horse, tapi gara-gara satu momen di situ rotasinya amburadul, tempo gamenya langsung berbalik dan MBR sekarang pegang gamenya. Dan gua rasa sama aja hal buat MBR, mereka nggak boleh bikin mistake karena mistake di sini bisa dibalikin lagi sama The Black Horse. Betul, bahkan tadi gue agak berpikir lebih baik kalau misalkan di mid lane memang gak ada wave, mereka itu turun ke arah bawah untuk defense bottom lane, itu lebih baik menurut gue, karena mungkin gak hancur bottom lane-nya, mereka juga bisa menangin fight-nya juga seperti MBR itu selalu nge-defense turret-turretnya. Tapi dengan kayak gini, mereka malah ngasih late game di mana MBR tuh punya Senna sama Gragas Jan. Sonic Wave dibuang juga, ada Last Embrace juga langsung ke arah Fly Arthur. Bakal coba untuk melarikan diri, Fly Arthur mulai kehilangan kali ini dari jati dirinya karena dia main fighter mid lane bukan jadi assassin lagi Jan. Ya tapi meta emang lagi kayak gitu, dari arah bawah Grand Challenge dan juga Hero Center bakal datang sesaat lagi, tapi Onion King gak bakal bisa selamat. Nice save dari arah Xiaoqi. Tapi MBR bakal menukar dengan turret bagian atas juga, mengikis turret-turret milik dari The Black Horse kalinya ini, juga bakal memotong jalan seorang Garen. Dari belakang kita lihat ada air liur, tapi ternyata ada Fly Arthur yang bakal juga dibuka dengan Herald-nya dari MBR. Kayaknya kali ini dari inner turret pun bakal dimankan oleh MBR karena nggak bakal bisa di-defense oleh The Black Horse Jan. Ya, tapi Reaktornya coba buat cari sedikit opportunity ya. Masalah dari ini 4 player bisa save gak? Karena udah ada shot lagi yang kena dibalikin sama Doni Shadow, bakal menahan sustainabilitas dari Garen dengan Jasmine masuk terlalu dalam dan damage bakal diterima sama seorang Garen. Dan kali ini MBR masih bakal melanjutkan ke arah atas, tapi tampaknya mereka bakal puas dan bakal mundur. Itu Dragon Stretch list-nya udah bagus banget, tadi kena banyak banget. Seandainya itu di follow up sama Galio pakai Sea of Duran, itu bisa dimajuin lagi. Ada lagi pasti Tormented Soul, tapi ternyata dari Renektonnya pun masih ada di bawah. Dan juga bakal keculik lagi satu orang, seorang Jara bakal coba membubarkan diri dengan safeguard-nya. Yang Duran kena 1-2, bakal kena Justice Punch dan Wind of War. Ternyata kali ini bakal coba follow up lagi dari belakang. Udah ada Fiora datang Grand Challenge-nya, bakal dikejar Last Embrace pun masuk kena 3 orang. Nice banget dari Senna, Piercing Darkness dan juga Char masih punya stasis, tapi kita lihat ternyata juga ada follow up lagi dari seorang Olaf. Itu dia, ada Alves yang datang tiba-tiba Protobat pun dibuang. Lagi-lagi Flash dan juga Last Embrace dari Tobu. Always kena mulu Janitra. Kena mulu emang Last Embrace dan Flash harus dibuang mau nggak mau. Dan kali ini inner turret arah mid lane-nya Fly Arthur udah gak bakalan bisa defend kecuali dia mau jadi samsak terima damage dari 4 champion sekaligus.
lebih baik mundur dan juga melakukan clear wave setelah MBR mundur kan. Aduh, tiba-tiba game baru balik begitu saja. Sonic Wave dulu ke Red Brambleback kali ini. Dan dimajuin tiba-tiba sama seorang Jerel. Apakah bakal ditunggu dan juga Onion King? Ada Blaskan di sana bakal coba untuk lari, tapi Onion King enggak wallscaping. Dan mereka bakal mundur lagi. Dan juga gak too greedy nih untuk MBR kali ini, Jen. Ya, ini temponya bakal sedikit dipelankan dulu. Karena mengingat saat lagi Mirror Nation juga udah bakal up, lebih baik kita pulang dulu, kita recall, ambil item-item yang dari tadi memang ingin dibentuk. Dan lu kalau bisa lihat di sini Blade of Ruin menurut gue bakal menjadi faktor kemenangan ya, dimana dari arah Fiora, Onion King selain memiliki true damage juga bakal melakukan persentase HP damage ke arah tim The Black Horse yang emang bisa gue bilang 3 championnya tebel banget kan. Betul, gitu lihat Galio juga bikin Deadman Plate sama Warmuk gitu kan ya, bikin item defense, terus mereka punya Garen, ada Renekton juga yang punya HP gede, dan juga pas tapat Dominus juga dia juga dapat tambahan HP lagi. Itu ngebuat Onion King damage-nya lebih gede juga ke arah sarang Taf. Tapi Taf kali ini sebenarnya dari segi gold ya, itu nggak begitu jauh loh. Ini game-nya masih bisa dibalikin banget sama tim The Black Horse, seandainya MBR melakukan kesalahan, Jan. Bener, Tafsnya tajir karena emang dari tadi dia yang ini ya split push ya, bisa dibilang 4 player dari The Black Horse emang fokus buat ngejaga inhibitornya, sementara Tafsnya cari duit terus dengan nge-push lane jauhnya kan. Betul, dan kali ini dari Infernal Dragon bakal coba diamankan dulu oleh tim MBR, tapi kita lihat ada Jerel dengan Lee Sin-nya. Sonic Wave akan menjadi sangat berbahaya jika Smite-nya bakal coba untuk komen. Ada Tormented Soul juga bakal dibuang, Wind of War juga kali ini Jerel akan disempatkan di Poland. Dragon-nya oleh counter The Black Horse. Mundur lagi bakal dimajuin tentunya kali ini. Dan tiba-tiba The Black Horse memilih untuk disengage begitu saja setelah mendapatkan Dragon yang mereka mau, Janita. Disengage-nya sih rapi banget dari arah The Black Horse, dan itu tadi on time banget dari arah Jerel ya buat melakukan proses stolen, dan ini much better play dari arah The Black Horse, objektif banget dan bahkan bisa ditabrak lagi kali ini kan sebenarnya. Hati-hati, ini Lee Sin masih punya smite, mereka jangan mulai-mulai untuk Baron kecuali mereka mau memancing kawan-kawan dari The Black Horse untuk memulai perang. Tapi bagian mid lane juga bakal ke-push kali ini, merugikan untuk MBR menurut gue, karena mulai berbalik lagi game-nya setelah adanya Dragon yang di-steal tadi sama kawan-kawan dari The Black Horse, Jan. Ya, ini dipotong lagi, explosive case udah dibuang. Ini bakal bikin satu informasi yang bagus banget. Yang bersedangkan ini, dan kali ini Chilter Durenda pun bakal dipakai untuk melakukan disengage. Flash udah dibuang, dimajuin lagi semuanya. Misi udah masuk, tapi si Ozia terlalu banyak dan mau gak mau The Black Horse harus merelakan satu supportnya untuk dikembangkan. Waduh, itu The Black Horse yang pengen nge-push turret gitu kan, pengen dapetin in red, tapi ternyata dari MBR yang nge-defense dan ngebalikin dengan explosive cast tadi yang dibuka oleh Arior juga. Ini membuka mereka jalur untuk mengambil satu Baron Nashor tentunya yang bakal coba diamankan juga, tapi ternyata berbahaya banget. Udah ada Sonic Wave yang terlihat kali di arah mid lane, udah dibuka juga Grand Challenge ya, ada juga Damage and Justice. Downing Shadow dibuka kelas Embrace kena arah Garen. Garen lebih bakal ada Damage and Justice juga kena arah seorang Radiance, tapi ternyata Fiora berhasil di take down oleh seorang Taf kali ini dengan Dominusnya. Coba untuk mundur, gak bisa komit ke arah Baron, mereka harus segera mundur karena udah kehilangan satu pemain itu Fiora, Janitra. Iya, dan Tafsnya bagus banget, dia selalu komit buat nge-push lane-nya. Jadi ketika MBR rata-rata memutuskan buat ngambil objektif dari arah The Black Horse bakal selalu menang laning-nya. Cuman paling permasalahannya lane jauhnya itu bottom lane kali ini lumayan ke pressure sama MBR, tapi mid lane bakal selalu menjadi ancaman untuk MBR tiap kali mereka mau start Baron Nashor. Dan menurut gue sebenarnya at this point ngambil Baron bukan hal yang bijak buat melakukan siapapun, karena mau nggak mau harus mungkin sih bunuh 2 atau 3 orang dulu, karena kalau satu doang dan pertama bukan jungle ya mati ya, masih besar banget chance buat dilakukan stolen kan. Iya, sebenarnya di sini dari The Black Horse punya pilihan untuk split push karena mereka punya Renekton juga. Sedangkan dari MBR kalau misalkan mau split push, mereka harus ngirim Radiance atau Ahri itu. Fiora juga bisa untuk split push. Cuman melihat dari bagian turretnya sebenarnya dari Renekton selalu mengincar di atas, itu sekarat banget. Di mid lane juga sekarat, sedangkan dari The Black Horse itu punya atas juga ada sekarat. Dan ini agak bisa juga dimainin kalau misalkan Fiora juga mau buy one-in Renekton sih, Jan. Iya, tapi masalahnya Tafsnya tajir banget. Jadi siapa yang bisa buy one? Minimal lo harus kirim 2 orang kalau misalnya mau nahan Taf. Jadi kalau menang 2 orang, yang fight yang lainnya lo kalah kan. Waduh, ini bakal dimajuin juga dengan Cyber Skill Charm. Ada masih stasis, tapi ternyata kali ini masih punya Iron Stress yang langsung dibuang oleh seorang Galio juga. Bakal dijepit dari belakang Sonic Wave, langsung aja maju ke arah seorang Olaf. Tapi ternyata kali ini Jerel pun sekarat. Bakal mundur lagi, Dominus pun dibuka. Dan kali ini pemain dari MBR gak mau mundur. Langsung coba untuk mengobrak kali pertahanan dari kawan-kawan The Black Horse. Dan dibuka juga lah Baron Nashor sambil di zoning out oleh Air Liur kali ini, Jan. Iya, tapi ini kali ini zoningnya jauh banget sih. Onion King bakal jaga di sini, dia dapetin satu informasi bahwa ada 2 champion, maka jangan dicek kan. Kayaknya mereka nggak sadar. Coba mau dibokong, ini bakal dijepit. 2 melawan 5 sekaligus. Masih ada repotnya bakal dikeluarkan dan The Black Horse bakal disengage dulu untuk sementara.
Waduh, tapi ini menggagalkan MBR untuk nge-start Baron lagi. Apakah bakal coba untuk dimajuin? Hati-hati bakal ke steal. Masih punya barrel roll juga dari Gragas. Kali ini bakal mundur lagi dan bakal dimajuin Last Embrace. Dan ternyata Dragon berhasil langsung hilang begitu saja. Seperti butiran debu. Dan kita lihat Dragon dari Play Arthur pun terlalu berani masuk ke arah Baron. Berhasil diambil juga Baron Nashor kali ini oleh MBR. Dan Tapun will be the next target. Berhasil ditumbangkan. Masih ada Gila bakal coba untuk mundur. Tapi kali ini semua playernya dari MBR punya buff Baron Nashor, Jan. Betul, dan ini mereka bakal melakukan teleport juga ke arah tengah di mana tersisa Galio dan juga Morgana udah dibuka dari arah Shield of Durenda, tapi turret bakal menjadi incaran. Sementara Onion King nggak pakai takut langsung maju ke arah dalamnya, Daunnya juga udah dibuang dan mereka mendapatkan ini juga ke arah tengahnya. Waduh, dan juga bakal dimajuin lagi bersama buff Baronnya, dan juga ini masih lama banget untuk buffnya. Bahkan Nexus pun udah di-hit lagi. Last Embrace on point sekali lagi, di mana Air Liur bakal coba untuk mendapatkan aggro dari itu Nexusnya. Dan diamankan oleh MBR gak begitu cepat di game ronde pertama kali.